Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqiqi salatan tarzukuna biha min ahli taufiq tuballighuna bihal khudura ila baitil atiq wa ziyarata qabrih wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasul. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita. Pembahasan masih berlanjut tentang pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idas tajadda sauban samahu bi ismih qamisan au imamatan au ridaan summa yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni alahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah memberikan keteladanan kepada kita di saat beliau mendapatkan baju baru. Ketika Allah memberikan karunia, beliau bisa membeli atau mendapatkan hadiah berupa baju baru, maka beliau sebut namanya. Nama baju itu disebut. Satu misal bi ismihi, yaitu komisan. Satu misal alhamdulillah kami mendapatkan baju gamis. Jadi ini adalah ungkapan rasa syukurnya kepada Allah ketika mendapatkan rizki berupa pakaian yang baru, maka beliau ungkapkan rasa syukurnya kepada Allah dengan menyebut nama pakaian itu. Mungkin baju gamis atau disebut dengan sebuah imamah atau mungkin yang disebut rida. Baju gamis, baju panjang yang seperti kita pakai ini. Kemudian ada juga jubah. Jubah yang biasanya untuk lapisan yang luar. Jadi kita sudah menggunakan gamis, kemudian masih pakai jubah. Biasanya dipakai di saat-saat musim dingin. Kemudian menggunakan imamah yang biasa dipakai di kepala yang diputar, yang dililitkan di topi itu. Kemudian ada juga yang dikenal dengan rida yang dipakai di sekitar pundak ataupun leher. Ini adalah amalia Rasulullah menggunakan pakaian yang beliau gambarkan, contohkan sedemikian banyak. Kemudian beliau di antara doanya, Allahumma antal hamdu antal kasautani. Ya Allah, engkau loh zat yang terpuji, dan engkau ya Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku. Yang memberikan pakaian kepadaku, yang memakai pakaian kepadaku, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rizkinya Allah yang mengasih. Kemudian caranya untuk menutup bagian anggota tubuh yang seharusnya ditutup, Allah juga yang memberikan petunjuk. Sehingga beliau katakan bahwa Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku. Kemudian as'aluka min khairihi wa khairi ma suni alahu. Minta kepada Allah ketika sudah diberikan oleh Allah pakaian tersebut, agar pakaian itu menjadi kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kebaikannya ketika pakaian itu dibikin, ya. Kemudian minta perlindungan kepada Allah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya pakaian dan dari keburukan pakaian itu yang dibikin.
Artinya ada sesuatu hal pakaian yang dibikin memang nggak baik. Bagaimana nggak baiknya? Dari sisi potongan, kadang tidak baik. Dimana ketika pakaian itu dipakai ternyata ada bagian auratnya yang justru terbuka. Ada juga karena dibikinnya nggak baik dengan apa? Dengan ukuran yang nggak sesuai, ukurannya ketat, sehingga apa? Tidak punya tujuan yang sebagaimana disyariatkan. Makanya ada yang Rasulullah pernah terangkan juga di akhir zaman banyak seseorang itu zahirnya menggunakan pakaian, tapi hakikatnya dia adalah uryanan. Kenapa? Karena sesuatu bagian anggota tubuh yang di dalam syariat Nabi disuruh menutup jangan sampai terlihat oleh seseorang dari posisi diciptakannya anggota tubuh itu, karena itu adalah bisa menyebabkan yuharrikus syahwat kepada orang lain, maka tujuan itu nggak dapat. Ya, di zaman sekarang ini kan seperti itu. Ya. Kalau dulu Rasulullah mendoakan seseorang yang menggunakan sirwal, ada seorang wanita menggunakan sirwal, kemudian menggunakan busana muslimahnya. Ya. Kemudian pada saat itu zaman dulu kendaraannya masih menggunakan ibil, menggunakan unta, belum seperti sekarang dengan sayyarah, dengan jawalah dan lain sebagainya. Pada saat turun tersingkap, pakaian itu tersingkap. Rasulullah langsung a'rad berpaling, tidak mau memandang, karena tanpa ada kesengajaan juga memandangnya itu, karena Rasulullah bisa menghadap seperti kami menghadap ke timur, lah itu berada di sana. Orang yang turun dari untanya itu berada di timur, sehingga tanpa disadari Rasulullah memandangnya pada saat itu. Ketika melihat bahwa pakaiannya itu mau tersingkap, maka Rasulullah berpaling. Di saat Rasulullah berpaling, di sebelahnya terdapat sahabat yang keempat, Imam Ali karramallahu wajhah. Kemudian Imam Ali memandangnya karena penasaran apa yang Rasulullah kok berpaling, apa yang dilihat di hadapan Rasul. Ternyata seorang wanita turun dari kendaraannya, pakaiannya tersingkap. Ketika terjadi tersingkap yang semacam itu, rupanya wanita ini seorang yang hebat luar biasa. Dia adalah melapisi pakaiannya itu dengan sirwal, dengan celana panjang, sehingga Rasulullah memberikan doa khusus kepada wanita tersebut dengan menyatakan rahimahullah minal mutasarwilat. Allah semoga selalu memberikan rahmat, kasih sayang kepada seorang wanita yang menggunakan sirwal dengan yang sebagaimana saat itu ada di hadapan Nabi, yakni menggunakan busana muslimah terus berlapis dengan sirwal. Lalu sekarang kan justru maksiat. Apa yang terjadi? Pakaian muslimahnya dilepas, pakainya sirwalnya doang. Ya. Akhirnya apa? Yang diharapkan bahwa dari sisi pakaian itu untuk menutupin auratnya, justru auratnya tidak tertutup dengan baik. Ada hal-hal yang Allah menciptakan di dalam diri wanita ini memang berbeda dengan posisi diri seorang laki-laki, yang itu sebagai aib yang harus tertutup rapi sehingga tidak yuharriku syahwat kepada orang lain, yang ketika ada hubungan muamalat antara manusia dengan manusia lain, antara laki-laki dan perempuan, satu contoh misalnya dalam berbelanja dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi sebuah fitnah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa sauban jadidan hamidallahu taala wa shalla rak'ataini wa kasal khalaqa. Bahkan ada satu amaliyah yang luar biasa, mungkin ini kita enggak pernah melakukannya. Semoga dengan adanya kita belajar yang pagi hari ini kita bisa melakukannya. Rasulullah ketika mendapatkan pakaian yang baru, diawali dengan syukur dulu kepada Allah. Ketika syukur, kemudian beliau menggunakan pakaian itu, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Jadi pakaian itu
setelah ada di dalam diri Nabi Muhammad digunakan untuk apa? Lil ibadah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak, Pak ya, kitanya wah ini buat kondangan besok ini ya. Untuk apa? Jadi utamanya adalah untuk zinah lil insaniyah. Jadi hanya untuk apa, hiasan di hadapan manusia. Tapi beliau adalah yang pertama lillah dulu, untuk Allah digunakan ibadah. Ya, digunakan sholat sunnah terlebih dahulu ya, sebelum dipakai. Jadi kita pun sebenarnya sangat bisa untuk melakukan ini. Jadi kalau kita mau ada uzumah, ada kondangan, pas ketepatan biasanya dikasih baju baru juga sama yang ngundang ya, maka langkah pertama apa? Ya kita berwudu lebih dahulu. Setelah berwudu kita pakai. Setelah kita pakai, sholat sunnah 2 rakaat dulu. Sholat apa? Ya bisa kita lakukan sholat syukril wudu. Kalau enggak, kita bisa lakukan sholat apa? Kalau memang waktunya pagi, sholat duha terlebih dahulu. Ini adalah contoh ungkapan rasa syukur yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dasajja sauban labisahu yaumal jum'ah. Dan beliau juga memberikan satu bimbingan, kalau beliau itu dapat karunia Allah punya baju baru, dan beliau senangnya untuk memulai pakai baju yang baru itu dipilih hari yang terbaik, yaitu yaumal jum'ah. Kenapa hari Jumat? Hari Jumat itu adalah merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam. Jadi harus diistimewakan. Ya, diistimewakan. Hari Jumat pas diberikan oleh Allah karunia punya baju baru dipakai ya untuk hari Jumat tersebut. Seumpama pakaian itu layak, sesuai, pantas untuk dipakai sholat Jumat, ya hendaknya dibawa untuk sholatul Jumat. Tapi kalau pakaian ini memang hanya cocok untuk di tempat-tempat yang lain, ya paling tidak di hari Jumat kita pakai dulu untuk melaksanakan sholat sunnah di rumah, kemudian baru nanti berikutnya kita pakai sesuai dengan kepentingan kita di dalam membeli baju tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam burdun yalbasuhu fil aidaini wal jum'ah. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya seperti ini Pak, rida tapi rada besar gitu. Lah itu biasa beliau pakai di hari Lebaran, juga dipakai di hari Jumat. Jadi sebenarnya hadirin, di dalam pakaian-pakaian yang kalau kita itu mau ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak pakaian-pakaian yang langsung ada contoh-contoh dari Nabi ya. Tapi dengan kondisi begitu juga, ini bukan sebuah amar yang sifatnya adalah perintah yang wajib, tidak. Pada intinya yang diwajibkan adalah satrul aurah, menutup auratnya ya, menutup auratnya. Akan tetapi di saat kita ini menutup aurat itu yang dihukumi wajib, kemudian caranya ittiba kepada Nabi akan lebih sempurna di dalam kita untuk mengikuti keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa marra Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bisu fara'a hullatan min sundusin wa qala ya Rasulullah lawit takhatta hadhil lil aid faqala inna ma yalbasu hadhi man la khalaqa lahu fil akhirah. Rasulullah bersama dengan Sayyidina Umar pada suatu saat ya, yamshi ila syuq, jadi beliau ke pasar. Sampai di pasar terdapat satu pakaian yang bagus, cuman pakaian itu lebih cenderung dihiasi dengan sutra ya, pakaian tersebut lebih banyak bahan-bahannya itu dari sutra. Kemudian lihat mewah luar biasa. Sayyidina Umar memberikan usulan, boleh dikatakan memberi masukan pada Rasulullah. Ya Rasul,
seandainya pakaian itu engkau pantas banget ya Rasulullah, dipakai di hari Jumat dan juga dipakai di hari-hari Lebaran. Sangat hebat, luar biasa. Karena bahannya itu terdapat ada sesuatu yang bagi seorang laki-laki tidak diperkenankan kecuali dalam darurat. Ya. Jadi ada beberapa darurat yang diperbolehkan seorang laki-laki untuk menggunakan sutra. Misalnya ada seseorang yang terkena penyakit, ada penyakit kulit, penyakit gatal, itu kalau pakai pakaian biasa itu mudah sekali penyakit itu kambuh, gatal. Maka di saat dia menggunakan sutra, dia itu penyakitnya enggak kambuh, maka orang tersebut diperkenankan darurat, ya. Atau enggak ada pakaian lagi untuk menutup auratnya di saat mau ibadah, akhirnya didapatinya cuman itu, maka itu namanya darurat, diperkenankan. Tapi kalau tidak ada darurat yang diperkenankan syariah, itu diharamkan bagi kita seorang laki-laki. Bagi seorang wanita diperkenankan, ya. Dan hakikatnya ketika seorang laki-laki membelikan pakaian sutra terhadap istrinya, nanti yang mendapatkan madah, yang mendapatkan sanjungan bukan istrinya yang pakai, tapi yang biasa disanjung tetap suaminya. Satu misal, ibu lagi lewat menggunakan pakaian yang indah, pakaian sutra yang bagus, yang islami, terus lewat, semua orang bertanya, itu siapa? Oh, itu istrinya Pak Haji itu, ya. Jadi yang dipuji siapa? Suaminya. Maka sebenarnya Islam tetap memberikan ikhtiram, seorang laki-laki membelikan busana yang bagus kepada istrinya, bukan istrinya yang dipuji, tapi justru yang dipuji adalah sang pembelinya, suami. Ini sebenarnya sudah rahmat Allah, tetap saja rahmatnya Allah. Yang ditanya akan ditanya itu siapa, ya. Bapak nggak bakal nanya itu namanya siapa, rumahnya mana, nggak bakal begitu. Bertanya itu siapa yang barusan lewat itu? Oh, istrinya Pak Haji itu, ya. Oh, pantas, masya Allah, ya. Jadi Rasulullah SAW menyatakan ketika ditawarin oleh Sayyidina Umar, itu ya Rasulullah, cocok untuk antum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa pakaian itu adalah untuk seseorang yang nanti di akhirat itu di hadapan Allah seperti orang yang tidak punya adab sama sekali. Karena cerita pakaian sutra itu di zaman jahiliyah adalah minal khailai, untuk orang-orang yang sombong, ya, orang-orang sombong. Dia seorang bangsawan, terus menjadi pemimpin hebat, pakaian sutra kemudian dipanjangin sampai menyentuh tanah, kemudian minumnya pakai minum perasan dari anggur atau tua atau khamr, kemudian gelasnya yang kecil gitu, Pak. Jadi dengan kesombongannya dia seperti itu. Semua pakaiannya itu ya sutra, kemudian selalu dilapisin dengan benang emas, minumnya yang diharamkan. Maka Rasulullah SAW mengeluarkan satu hadis bahwa yang demikian itu adalah haram bagimu dan halal bagi mereka. Artinya mereka tidak ada sanksi karena mereka belum ittiba kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanatis sahabatu radhiyallahu taala anhum yulbisuna dhukurahum as-sighar yauma idi ahsana ma yuqaddiruna alaihi minal huliyyi wal musabbighati minas thiyab. Kemudian juga sahabat-sahabat ittiba kepada Nabi Muhammad, ikut di hari-hari besar seperti hari Jumat itu dan juga hari Aid itu, dia para sahabat itu memakai pakaian yang bagus-bagus dan juga memberikan pakaian yang bagus-bagus kepada putra-putrinya. Jadi hal yang semacam ini sudah dicontohkan oleh Nabi, tapi tidak israf. Tidak israf itu artinya tidak berlebihan. Kalau kita kan akhirnya lewat, Pak, lewat syariah. Gimana lewatnya? Pakaiannya dinomor satukan, ya. Kemudian yang lain kadang terlewatkan.
Di zakatul fitrinya belum diurus, ya kan? Kemudian yang diutamakan pakaiannya dulu, kemudian menyediakan kuenya lebih utama dulu, ya, kewajibannya belum. Lah ini adalah yang akhirnya kita keliru, seolah-olah pakaian yang baru itu lebih wajib daripada zakatul fitrah. Lebih banyak di situ akhirnya ada kekeliruan. Nah itu ya harus kembalikan diperbaiki, bahwa yang utama adalah kewajiban, ya. Zakatnya itu yang diutamakan, baru nanti hal-hal yang lain untuk terkait dengan amaliyah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, baru kita bisa melaksanakannya. Wa kana rida'u sallallahu alaihi wasallam tuluhu sittata adru' fi salasatin wa shibrin wa kana izaru arba'ata wa shibra fi adin dira'aini wa shibrin. Sampai ada keterangan tentang masalah apa yang dipakai Rasulullah. Rida itu yang seperti ini Pak, yang dipakai di leher ini rida. Cara pakainya juga banyak, berbeda-beda. Kalau kita punya guru Habib Muhammad sukanya seperti ini kan, ditaruhnya di sebelah kanan, ada juga yang ditaruh dikalungkan seperti itu, ada juga yang dilipat rada lebar kemudian dipakein seperti ini, bermacam-macam caranya. Tapi yang jelas ini adalah bagian dari sunnah yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengamalkannya berarti dapat bertambah nilai ibadah, ya. Cuman kadang-kadang juga ada kekeliruan, niatnya adalah tidak sebagaimana yang dicontohkan Nabi, ya. Zinahnya itu, berhiasnya harus punya niat yang tulus untuk ittiba. Apa yang Rasulullah suka, aku juga suka. Apa yang Rasulullah sunnahkan, yang Rasulullah lakukan, kita pun ikut, gitu kan. Jangan sampai keliru, ya. Artinya tujuan kita adalah tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan di antara warna-warna yang favorit yang Rasulullah paling suka adalah abyad, warna putih. Walaupun ada beberapa keterangan juga Rasulullah adalah menggunakan warna yang bercorak adalah hamra, warna merah, tapi yang paling disuka Rasulullah adalah warnanya putih. Walabisa sallallahu alaihi wasallam al-abrata allati fiha hututun khumrun. Jadi ada warna yang di dalam itu terdapat di dalam pakaian itu ada warna-warna merah. Rasulullah juga pernah menggunakan itu. Wa kana yanha ashabuhu an lubsil ahmar al-khalis, ya. Tapi Rasulullah SAW melarang kepada sahabatnya untuk menggunakan yang warna merah banget, ya. Kayak merahnya apa? Merahnya dam, merahnya darah. Jadi Rasulullah melarang seperti itu. Jadi larangannya juga enggak termasuk larangan yang haram, Pak. Kemudian pakai gitu jadi dosa, itu enggak. Artinya apa? Warna tersebut Rasulullah kurang suka karena ada identik warna yang terkait dengan sesuatu yang enggak baik kan, warna darah, ya, warna darah. Kemudian hukum darah itu sendiri zahirnya adalah najis dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting kalau misalnya suatu saat tidak ada pakaian lagi kecuali itu untuk tujuan syatrul aurah lil ibadah li darurah juga enggak ada masalah. Karena ini tidak ada hukum haram. Artinya Rasulullah tidak mengeluarkan satu hadis bahwa warna itu hukumnya haram, enggak, gitu kan. Yang diharamkan justru sutra tadi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil bayyat minas thiyab, ya. Kalau bisa usahakan istimewakan satu warna, yaitu warna putih, ya, bil bayyat. Terutama nanti Pak salatul Jumat diusahakan adalah menggunakan pakaian putih, ya, pakaian putih. Terus Bapak menggunakan aitir, minyak wangi yang bagus. Minyak wanginya jangan yang bercampur yang ada alat untuk penyemprotannya dengan
alkohol, usahakan atau metanol itu usahakan yang murni, yang enggak usah ada ya jenisnya itu. Kalau semprotan kan biasanya ke bawah itu, walaupun sebenarnya dengan disemprotkan ke bawah angin terus hilang juga, tapi yang lebih bagus yang tanpa ada ya jenis-jenis itu. Liyal basuha ahya'uhum wa kafanu fiha mautakum. Ya, Rasulullah menyatakan, meneruskan, usahakan selalu memilih warna putih, dan ini dipakai oleh orang-orang yang masih hidup. Artinya kita di masa hidup lebih senenglah untuk memilih ya busana yang berwarna putih ya. Kemudian karena apa? Nanti juga anjuran Nabi dengan amar wakafanu, walaupun amarnya bukan wajib, wakafanu, dan kafankan fiha, dengan warna putih, mautakum, di antara kalian yang telah wafat. Kemudian ujungnya fa innaha min khairi thiyabikum, sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu adalah sebaik-baiknya pakaian untuk kalian. Jadi Rasulullah mengidolakan atau paling istimewa pakaian warna adalah berwarna putih. Berarti kita juga harus lebih banyak mempunyai warna putih. Bahkan banyak warna putih itu dipakai juga di beberapa kantor, itu seragamnya banyakkan warna putih. Ya. Walaupun kadang-kadang dilapisi dengan jas, tapi pada intinya lebih banyak kalau jas itu dalemannya adalah lebih banyak warna putih. Kalau toh enggak warna putih, nanti akan ditemukan warna corak-corak yang cerah. Ya. Kadang-kadang ada warna biru muda, kemudian ada juga merah muda, merah hati. Itu kan diantaranya adalah arahan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, itu hakikatnya banyak juga dipakai oleh kita, dan banyak umumnya orang memakai walaupun mereka tanpa mengetahui bagaimana sejarah memilih warna menurut pandangan Islam, pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, diberikan oleh Allah kekuatan selalu ittiba kepada Nabi Muhammad, mengikuti sibron bisibrin, sedikit demi sedikit, agar kita semakin sempurna di dalam menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.